Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini perkenalkan nama saya. Nama asli saya Thomas, panggilan saya hari-hari Tommy. Pagi ini saya ingin menceritakan di mana kebaikan Tuhan itu yang saya rasakan dalam hidup saya begitu besar dan begitu nyata dalam kehidupan saya. Di dalam perjalanan saya itu, dalam mengikuti Tuhan itu, sejak awal saya kecil, saya terlahir itu dalam lingkungan Kristen. Bapak saya, mama saya seorang majelis di sebuah gereja. Tapi saya sebagai anak masih kurang begitu aktif di dalam ibadah maupun dalam mengikuti ke gereja. Sejak kecil kehidupan saya itu selalu hidup dalam kebebasan, karena di dalam lingkungan kehidupan keluarga saya itu dibilangnya keluarga mampu. Jadi apapun yang saya minta, apapun yang saya ingin itu selalu dituruti oleh orang tua. Nah, karena sering kita dengan keberadaan yang saya miliki itu, saya akhirnya lupa sama Tuhan, jauh sama Tuhan, nggak pernah ibadah, nggak pernah dekat sama Tuhan, sehingga kehidupan saya itu semakin hari itu semakin jauh sama Tuhan. Hingga dalam waktu pertumbuhan saya menjadi besar, menjadi dewasa, saya semakin hari itu bukan semakin jadi anak yang baik. Justru saya malah semakin jadi anak yang nakal, anak yang selalu memberontak terhadap orang tua, anak yang selalu ngelawan sama orang tua dan selalu membuat orang tua kecewa. Terlebih lagi banyak sekali hal-hal yang membuat orang tua saya itu jadi malu gara-gara ulah saya, kelakuan saya, dan kenakalan saya ini. Sehingga pada suatu saat, pada suatu ketika saya juga sekolah di STM. Nah, di mana sekolah itu selalu banyak terlibat di dalam keributan, kekacauan, dan segala macam masalah. Dan di dalam masalah itu pun saya juga ikut terlibat. Nah, dalam hal itu banyak sekali persoalan masalah yang benar-benar itu memojokkan kehidupan keluarga dari orang tua saya, sehingga banyak sekali komentar-komentar dari lingkungan gereja, lingkungan tetangga, kenapa orang tuanya sepertinya kayak nggak mendidik, padahal orang tua saya itu sering sekali memberikan didikan, seringkali memberikan ajaran, tapi saya sendiri itu yang selalu tidak pernah dengar-dengaran sama orang tua. Hingga suatu ketika begitu saya tamat sekolah, saya kelar sekolah dari sekolah STM, nah akhirnya disitulah kenakalan saya itu semakin hari semakin meningkat. Akhirnya mulai saat itu saya udah tidak pernah lagi yang namanya mendengarkan nasihat dan perkataan orang tua. Akhirnya saya semakin hari semakin jauh dari larangan orang tua, dari nasihat orang tua maupun dari arahan orang tua. Sehingga membuat saya itu jadi seperti anak yang tidak pernah dididik, sehingga saya itu di jalan itu kayak anak liar. Setiap hari kerjanya berantem, tiap hari kerjanya ribut, hingga di dalam setiap keributan itu pun saya tidak ada rasa penyesalan dan tidak ada rasa yang namanya itu kasihan. Yang ada di dalam persoalan itu, saya malah bangga kalau lawan saya itu kalah, saya bisa kalahkan dia. Jadi setiap hari itu
hampir setiap hari kita itu kerjanya berantem terus. Jadi kita itu kehidupan itu semakin hari itu bukan semakin ini, bukan semakin baik, malah semakin jahat. Timbullah kita di dalam sebuah naungan di dalam satu kelompok yang mungkin kalau disebut ya namanya anak-anak geng. Nah, di dalam keterlibatan saya dalam kelompok itu, saya semakin hari itu malah ingin mencoba. Semakin hari itu malah semakin ingin menjajal. Jadi ingin sepertinya maunya kita itu ribut terus setiap hari. Nah, timbullah di situ saya tuh bukan semakin baik, semakin hari malah semakin jauh dari Tuhan, jadi setiap kali adik saya, orang tua saya ngajakin saya ke gereja, saya selalu ngebantah, udah lu kalau mau ke gereja aja, gak usah urusin gua lebih enjoy dengan kehidupan gua sendiri. Nah, mulai saat itu akhirnya jauh tuh kehidupan saya dengan yang namanya ke gereja, yang namanya komunitas, di kumpulan-kumpulan orang Kristen. Saya nggak pernah, saya jauh sama sekali. Akhirnya pas suatu ketika dua kelompok komsel, nah mereka mendatangi saya. Mereka datang kepada saya, mereka dengan cara mereka sendiri, mereka ingin melibatkan saya di dalam persekutuan supaya sekali dua kali saya datang, tapi saya cuma duduk diam, hanya mendengarkan. Begitu ibadah itu selesai, kita bubar ya kita juga pulang. Jadi buat saya itu ibadah itu buat saya itu nggak ada artinya. Jadi nggak ada yang buat saya itu apa ini acara apa nih seperti kayak begini katanya. Jadi buat saya itu acara itu ibadah itu kayak menjenuhkan buat saya, kayak sesuatu yang benar-benar bikin orang pusing, sakit kepala. Jadi akhirnya suatu ketika begitu 2-3 kali dia datang ke saya bilang udah sekarang saya udah ikutin kemauan kamu untuk datang ke acara kebaktian kamu, sekarang kamu dengarkan apa perkataan saya. Mulai sekarang kamu jangan datang-datang lagi dan jangan undang-undang saya lagi. Lebih baik kamu urus aja urusan kamu sendiri dan jangan kamu urusin urusan saya. Saya tidak mau ada orang lain yang mencampuri urusan pribadi saya. Jadi itu yang saya katakan kepada teman-teman saya, dia sebagai pengurus dalam kelompok komsel. Nah, jadi saya katakan seperti itu kepada mereka. Jadi begitu mereka datang, saya tinggal pergi. Begitu mereka datang lagi, saya tinggal pergi lagi. Hingga suatu saat ketika di saat saya sedang kesulitan dalam sebuah persoalan, saya itu merasa itu seperti kayak orang ditelan bumi. Kok nggak ada sama sekali orang yang mau ini saya. Disitulah akhirnya saya datang minta bantuan ke orang tua tanggapannya tidak baik terhadap saya. Datang ke teman-teman malah bukan nolong, malah banyak ngomong, malah banyakin nasihat saya. Akhirnya udah saya pergilah, saya kembali ke asal saya lagi. Di situ saya di situ megang lapak parkiran di sana itu. Nah, kita gabung dengan teman-teman saya. Jadi tiap hari kehidupan saya itu di sana itu kerjanya berantem, minum, mabok. Pokoknya seperti itu aja setiap hari kerjaan saya. Habis itu udah nggak ada pekerjaan lagi selain saya itu berantem dan mabok. Setiap hari begitu aja kerjanya. Akhirnya satu ketika
saya terlibat perkelahian sehingga sampai yang namanya kehilangan nyawa. Musuh saya itu tumbang dan dia sempat dilarikan ke rumah sakit sehingga belum sampai di rumah sakit nyawanya udah tak terselamatkan. Di situ saya bukan menyesal, tapi saya malah bangga. Coba kalau lu nggak ikutin nasihat gua, lu nggak begitu kan? Biarin aja sekarang lu sendiri lah kena batunya. Sekarang lu udah nggak bakalan ngerecokin gua lagi. Jadi begitu. Jadi di saat hal seperti itu saya bukan malah saya nggak ada rasa penyesalan. Saya cuek aja. Hingga suatu ketika saya ditangkap, saya dimasukin sel. Di dalam sel itu saya mulai di dalam sel itu saya mulai merasakan yang namanya kasih Tuhan itu begitu besar ya dalam hidup saya. Saya lihat di dalam sel itu ada cahaya terang. Dia semakin hari semakin mendekat cahaya itu kepada saya. Tapi saya nggak terlalu ini. Saya diam. Saya nggak terlalu itu. Jadi yang saya ingat cahaya itu mengeluarkan suara dan ia berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Nah, jadi waktu cahaya itu nimbul mengeluarkan saya masih tertunduk karena cahaya silau itu. Begitu saya angkat kepala saya, cahaya itu hilang. Cahaya itu hilang entah kemana. Saya cari. Padahal yang ada di dalam sel itu teman-teman saya semuanya lagi pada tidur. Nggak ada lagi. Udah. Akhirnya pada suatu ketika saya bingung di dalam itu saya mau bikin apa, mau mengerjakan apa, saya bingung. Akhirnya saya coba untuk berusaha untuk berdoa dengan kekuatan yang saya miliki, sisa-sisa kekuatan saya, dengan sebisanya saya berusaha berdoa. Saya minta kekuatan kekuatan itu. Kalau saya minta, kalau emang Tuhan itu ada, ya saya itu ingin dipulihkan. Saya ingin hidup benar. Saya ingin benar-benar kalau keluar dari sini saya akan mau jadi anak yang baik, anak yang nurut sama orang tua. Akhirnya suatu ketika begitu saya berdoa, tanpa saya sadari orang tua saya datang besuk, adik saya datang besuk. Akhirnya mereka datang menasihati saya, mendoakan saya. Akhirnya di situ saya udah mulai agak lega, mulai lega. Udah nggak ada lagi yang namanya seperti kayak orang saya berat banget. Jadi saya pikir di penjara itu enak, ternyata nggak enak. Jadi kalau orang pada bilang mendingan gue di penjara dah daripada gue hidup kayak gini, itu bohong. Karena yang saya alami di penjara itu, hidup kita itu bukan semakin enak, justru hidup kita itu semakin dikuliti, hidup kita itu semakin dikupas, hidup kita itu semakin kayak ditelan bumi. Kita nggak ngerti. Jadi yang ada itu hanya
kupasan-kupasan yang udah pernah kita alami. Jadi kita tuh dikupas semuanya di dalam, kalau di penjara itu hidup kita dikupas. Jadi kita tuh nggak mau ngadu sama siapa, mau ngomong sama siapa, mau teriak sama siapa. Jadi bohong kalau orang bilang di penjara tuh enak, bohong. Saya udah alami masuk keluar penjara itu udah ada 15 kali. Jadi orang bilang di penjara itu enak, itu bohong. Jadi karena saya udah alami itu semuanya. Jadi di dalam tahanan itu, jadi nggak ada lagi tuh yang namanya canda, tawa, kebaikan, senda gurau, itu udah nggak ada. Yang ada di situ hanya kebencian, curiga, dan saling adu kekuatan. Kalau kita di dalam penjara itu kita lemah, kita kuat, kita capek, kita diperbudak. Dan bahkan kita itu dianggap kayak udah jadi pesuruh di situ. Disuruh ngurut lah, disuruh ngerok lah. Tapi tidak, saya tidak mau dibikin seperti itu. Hingga sampai timbullah perkelahian hebat. Timbullah dendam saya itu. Jadi sikat gigi yang ada di dalam toilet itu saya ambil. Saya runcingin. Bagaimana caranya biar lawan saya ini jangan sampai dia meremehkan saya. Jadi di dalam itu saya tuh bukan yang mengandalkan Tuhan, jadi mengandalkan cara saya sendiri. Di situlah. Jadi di dalam pun saya masih sempat melukai orang. Saya buat tangkai sikat gigi itu jadi senjata. Saya bikin runcing, saya jebolin tuh dia punya paha. Saya robek hingga sampai dia dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit Petamburan, Persahabatan itu kalau nggak salah. Dibawa ke situ. Yang penting jangan sampai saya itu diperlakukan maupun diremehkan sama dia yang ada di dalam itu. Jadi setiap keluarga saya datang ngebesuk, saya cuma pasrah, saya minta tolong didoain supaya saya kuat, supaya itu. Dengan berjalannya waktu selesailah saya dari masa hukuman itu.